Modiar, netizen bongkar eks penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah. Ternyata pendukung Anies, ditulis oleh Niha Alif dari laman siwar.com. Jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Yaitu Fahmi Alamsyah yang diduga menurut pemberitaan majalah Tempo terutama terseret kasus ini juga, yaitu membuat skenario. Dan penyampaiannya sudah sangat terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, itu kan arahan presiden. Sehingga presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Mudah-mudahan niat baik kita ini untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kegaduhan akan kasus kematian Brigadir J belakangan terus membanjiri media. Akhirnya kita tahu ada hikmah di balik peristiwa yang menyayat Nurani ini. Kini tak hanya sosok pelaku dan berbagai motif di belakangnya yang menjadi perhatian masyarakat, tapi juga merambah ke sosok lain yang ikut menskenariokan kejadian tragis tersebut. Lagi-lagi kita dibuat terkejut oleh orang yang katanya alim, tapi tega berbuat kejahatan yang gak masuk akal. Ya samalah seperti donasi ACT yang katanya dikelola orang baik, tapi nyasar ke kelompok pengacau internasional. Hari ini terungkap sudah adanya penasihat kepolisian yang diangkat di era sebelumnya yang ternyata ikut merekayasa kematian Brigadir Yosua. Usut punya usut, sosok Fahmi Alamsyah ternyata memiliki kebencian akut pada pemerintah dan juga mengidolakan sosok Anies Baswedan. Entah kenapa mereka yang tak suka pada pemerintah saat ini ujung-ujungnya terafiliasi pada Anies juga PKS. Mungkin memang kelompok mereka tak ingin negara ini damai sehingga selalu bercokol pada pihak oposisi. Berikut beberapa cuitan netizen terkait sosok Fahmi Alamsyah, seperti @kusnul_ch_. Penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah yang diduga rekayasa kematian Brigadir J ternyata pendukung Anies. Apa karena ini buzzer Anies yang sebar hoax, provokasi rakyat turunkan presiden, melecehkan presiden hingga menghina Pancasila selama ini nggak tersentuh? Kapan hukum jadi panglima kalau begini? Kemudian @murtadawan, penasihat Kapolri @Fahmi Sonic, tapi timelinenya suka nyinyirin pemerintah sekarang menjadi terduga yang membuat skenario awal kematian Joshua Fahmi, orang PKS juga pemberat dari inilah.com, dan kakak pembina akun-akun anonim seperti Jilbab Hitam dan Opposite. Kemudian dari @trending_isu, makan duit negara tapi kerjanya nyinyirin pemerintah. Lagi pula institusi Polri itu seharusnya gak ada urusan dengan partai politik. Lah kok ini bisa nyelip? Lu bisa nyelip lewat siapa? @Fahmi Sonic. Tapi tidak jauh dari netizen yang kini membongkar rekam jejak Fahmi, dari kepolisian sendiri rupanya tengah mendalami dugaan keterlibatannya pada kematian Brigadir J. Seperti dilansir cnnindonesia.com, Polri menyatakan turut mendalami soal dugaan rekayasa skenario kronologi awal kasus Brigadir J alias Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kronologi awal kasus ini disusun oleh salah satu penasihat ahli Kapolri Listio Sigit Prabowo, yaitu Fahmi Alamsyah. Kata Sigit pada 9 Agustus, jadi pertanyaan pertama soal dugaan keterlibatan Fahmi Alamsyah tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Fahmi Alamsyah sendiri adalah penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Usai namanya terseret kasus Brigadir J, Fahmi langsung menyatakan mundur dari posisinya pada Selasa sore. Sigit mengatakan pihaknya tentu akan menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada publik jika ditemukan bukti keterkaitan Fahmi dengan penanganan kasus Brigadir J yang janggal. Semoga saja peristiwa ini membawa hikmah sendiri di kepolisian agar semakin banyak orang jahat yang terungkap. Ternyata komplotan mafia bersama gerombolan ekstremis sama jahatnya dalam menskenariokan kejahatan. Itulah makanya pemerintah saat ini harus bisa tegas membasmi mereka hingga ke akar. Tak cukup hanya membubarkan organisasi atau membekukan tempat donasinya saja, tapi menyelidiki keberadaan mereka di seluruh institusi negara. Jangan sampai kita kecolongan seperti beberapa negara Arab yang melakukan pembiaran pada gerombolan ekstremis. Mungkin pergerakan mereka tak terlihat karena selalu berlindung pada topeng agama, tapi lambat laun kita akan sadar kalau berbagai kejahatan besar, termasuk teror, selalu berawal dari gerombolan ini. Tak peduli kemana mereka merapat, baik ke institusi penting, tokoh, atau parpol, yang jelas negara tak boleh lengah. Kalau perlu sekarang ada audit menyeluruh di semua lembaga, siapa saja yang memegang peranan penting dan bagaimana rekam jejaknya ke belakang. Kalau terindikasi sebagai ekstremisme, tak perlu segan untuk menonaktifkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Nah loh, ditemukan surat kuasa Anies salahi aturan untuk bawahannya. KPK dicurigai sengaja jalan di tempat soal kasus korupsi Formula E untuk lindungi Anies sampai nanti lengser ya. Tapi sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Pandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto menyebutkan bahwa banyak faktor yang membuat kasus Formula E sepertinya jalan di tempat. Kata Hari Purwanto pada 3 Agustus, terkait transparansi pertanggungjawaban soal pelaksanaan Formula E Jakarta saja, dari pihak-pihak Pemda DKI seperti peribahasa hidup segan mati tak mau. Kata dia, hal tersebut bisa juga sampai saat ini belum terbitnya audit BPK yang lebih komprehensif pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dan KPK sendiri, lanjut dia, sampai saat ini belum ada informasi atau meminta audit investigasi ke BPK terkait pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Ia berkata, kami berspekulasi kasus ini akan dituntaskan saat Anies Baswedan saat selesai menjabat gubernur. Jangan lupa, kasus korupsi memiliki kadaluarsa 12 tahun dan khusus pada pasal 2 bisa 18 tahun. Jadi meskipun Anies Baswedan sudah lengser, bukan berarti serta-merta lolos dari jeratan KPK. Kita juga tidak mau kasus ini dikerjakan terburu-buru, tapi tidak bisa mengungkapkan peristiwa hukum secara utuh. Intinya KPK harus seperti slogan iklan deterjen, membersihkan paling bersih. Pungkas dia. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugianto mendesak KPK untuk meminta keterangan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Sejauh ini KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, di antaranya PT Jakpro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Selain itu, KPK juga telah memanggil mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto. Kata Sugianto pada Gempi.com Selasa 2 Agustus, masa tugas Gubernur DKI akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies sebelum masa akhir jabatannya. Ia lantas menjelaskan 8 alasan mengapa KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies. Pertama, pemanggilan itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi. Kedua, Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Formula E. Ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran 560 miliar untuk pembiayaan komitmen fee dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dan 2020. Keempat, Anies pernah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Kelima, instruksi Anies memerintahkan Kadispora Ahmad Firdaus untuk membayar pembiayaan komitmen fee Formula E. Keenam, Gubernur Anies juga pernah memberi surat kuasa kepada Kadispora Ahmad Firdaus tentang peminjaman uang pembayaran komitmen fee Formula E. Surat kuasa tersebut dianggap menyalahi aturan lantaran proses peminjaman dan pencairannya tanpa didasari payung hukum. Perda APBD Perubahan Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September 2019. Ketujuh, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kemendagri yang tidak membolehkan APBD DKI digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis. Alasan ke-8, KPK telah mengetahui biaya komitmen fee senilai 560 miliar digunakan untuk 3 kali kegiatan Formula E sampai 2024.
Dengan alasan itu harusnya KPK juga telah memanggil Gubernur Anies untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, kata pria yang akrab disapa SGY ini. Menurut SGY, bila KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur Anies, ini bisa menjadi suatu hal yang aneh bin ajaib. Sebab KPK telah 2 kali memanggil Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Yang pasti, KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, pasti akan segera ditetapkan tersangkanya. Jadi bagaimana menurut Anda?